Halo, nama saya Gresty Afid Harmawan dari Program Studi Kimia Universitas Brawijaya dengan NIM 245090200111024. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Konsentrasi Amonia dalam Produk Pembersih Rumah Tangga terhadap Efektivitas Pembersihan Noda Lemak dan Minyak. Pada bagian pendahuluan, latar belakang dibuatnya artikel ilmiah ini adalah membersihkan noda lemak dan minyak merupakan tantangan besar karena sifatnya yang tidak larut air. Amonia menjadi salah satu bahan kimia yang efektif digunakan karena mampu memecah lemak melalui reaksi saponifikasi. Namun, penggunaannya tidak bisa sembarangan, karena pada konsentrasi tertentu, amonia bisa menyebabkan iritasi dan gangguan kesehatan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui seberapa besar pengaruh konsentrasi amonia terhadap efektivitas pembersihan sekaligus aspek keamanannya. Kemudian, penelitian ini dilandasi oleh beberapa pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana pengaruh konsentrasi amonia terhadap kemampuan menghilangkan noda lemak dan minyak? Yang kedua, apakah produk pembersih berbahan dasar amonia aman digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang ketiga, bagaimana perbedaan efektivitas pembersihan pada permukaan halus dan permukaan kasar? Kemudian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsentrasi amonia yang paling efektif dan aman dalam pembersihan noda lemak. Penelitian ini juga ingin melihat bagaimana perbedaan karakteristik permukaan seperti kaca dan kayu memengaruhi daya bersih produk amonia. Secara praktis, penelitian ini bisa membantu masyarakat memilih produk pembersih yang aman dan efektif. Sementara secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman tentang mekanisme kerja amonia serta membuka peluang pengembangan formula pembersih yang lebih ramah lingkungan di masa depan. Berikut adalah tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Pada penelitian terdahulu, penelitian oleh Rolia pada tahun 2021 menunjukkan bahwa meskipun amonia efektif dalam membersihkan noda lemak di industri laundry, konsentrasi yang tinggi juga meningkatkan pencemaran air limbah. Ini menunjukkan bahwa efektivitas pembersihan harus diimbangi dengan pengelolaan limbah yang tepat agar tidak berdampak buruk pada lingkungan. Kemudian penelitian oleh Zilmayandi pada tahun 2022 menemukan bahwa limbah cair dari usaha laundry mengandung kadar bahan kimia yang tinggi, termasuk senyawa amonia dan turunannya, yang dapat mencemari sungai jika tidak diolah dengan benar. Ini menjadi peringatan akan pentingnya memperhatikan efek lanjutan dari penggunaan produk pembersih. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun amonia efektif menghilangkan noda lemak, penggunaannya dalam konsentrasi tinggi tanpa pengolahan limbah dapat mencemari lingkungan. Kandungan amonia terbukti meningkatkan kadar pencemar seperti fosfat, kekeruhan, dan CO2 dalam limbah cair. Hal ini menegaskan perlunya formulasi produk pembersih yang tidak hanya efektif, tetapi juga ramah lingkungan. Selanjutnya, variabel yang pertama, konsentrasi amonia. Amonia yang digunakan dalam produk pembersih biasanya berada pada konsentrasi 5% hingga 10% yang cukup efektif untuk menghilangkan noda tanpa memberikan efek negatif yang besar. Namun, batas aman penggunaan amonia menurut lembar data keselamatan bahan adalah 25%. Melebihi batas ini dapat membahayakan kesehatan pengguna, terutama bila digunakan di ruang tertutup atau tanpa alat pelindung. Variabel yang kedua adalah produk pembersih rumah tangga. Seiring perkembangan teknologi, produk pembersih rumah tangga semakin banyak digunakan karena praktis. Namun, banyak dari produk ini mengandung bahan kimia aktif seperti amonia yang perlu digunakan dengan penuh kehati-hatian. Tanpa pemahaman kandungan dan cara pakai, produk ini bisa memberikan risiko kesehatan, terutama jika terkena kulit atau terhirup. Variabel yang terakhir adalah noda lemak dan minyak. Lemak dan minyak termasuk dalam golongan lipid yang tidak larut air, sehingga sulit dibersihkan tanpa bantuan bahan kimia tertentu. Amonia mampu memecah senyawa tersebut menjadi zat yang bisa larut air melalui proses kimia, membuatnya sangat efektif digunakan dalam pembersih dapur atau kamar mandi. Yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada pengguna produk pembersih berbahan amonia. Selain itu, dilakukan studi literatur untuk memperkuat dasar teori dan membandingkan hasil data primer dengan temuan-temuan sebelumnya. Data sekunder dari studi literatur dianalisis menggunakan metode content analysis dengan cara mengidentifikasi, memahami, dan menyusun ulang isi jurnal, artikel, dan buku untuk menemukan pola, persamaan, dan kesimpulan penting terkait konsentrasi amonia. Sementara itu, data primer dari kuesioner dianalisis secara kuantitatif deskriptif menggunakan fitur spreadsheet Google Form.
Hasil jawaban responden diolah menjadi diagram persentase untuk memudahkan interpretasi, lalu dibandingkan dengan hasil studi literatur. Gabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif ini memberikan gambaran yang utuh dan objektif terhadap masalah yang dikaji. Selanjutnya, masuk ke hasil dan pembahasan. Berikut adalah diagram hasil kuesioner yang menjawab bagaimana pengaruh konsentrasi amonia terhadap kemampuan pembersihan noda lemak dan minyak. Dari hasil kuesioner, 100% responden pernah menggunakan produk pembersih berbahan amonia seperti Wipol, Mr. Muscle, dan Bay Clean. Produk ini umumnya digunakan seminggu sekali, terutama di dapur dan kamar mandi. Mayoritas responden menilai produk amonia sangat efektif menghilangkan noda lemak dan minyak. Secara ilmiah, efektivitas amonia berasal dari kemampuannya memecah lemak melalui reaksi saponifikasi, menghasilkan sabun dan gliserol. Konsentrasi amonia sekitar 5-10% dinilai cukup ampuh untuk membersihkan permukaan tanpa risiko tinggi selama digunakan sesuai petunjuk. Selanjutnya, berikut adalah diagram yang menjawab konsentrasi optimal amonia yang efisien dan aman. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 40% responden mengalami iritasi ringan seperti perih di kulit, mata, atau sesak napas saat menggunakan produk berbahan amonia. Meski begitu, sebagian besar tetap menganggap produk ini cukup aman jika digunakan dengan hati-hati. Menurut Lembar Data Keselamatan Bahan atau MSDS, batas aman konsentrasi amonia adalah maksimal 25%, dengan konsentrasi ideal untuk penggunaan rumah tangga sekitar 5-10%. Pada kisaran ini, amonia sudah cukup kuat untuk membersihkan berbagai permukaan, namun tetap minim risiko. Penggunaan amonia tetap harus disertai ventilasi yang baik dan alat pelindung diri, seperti masker dan sarung tangan, untuk mencegah paparan langsung. Kesadaran akan dosis dan cara pakai sangat penting agar efektivitas tetap tinggi tanpa mengorbankan keselamatan. Berikutnya adalah diagram yang menjawab perbedaan efektivitas pembersih berbahan amonia pada permukaan halus dan permukaan kasar. Lebih dari 90% responden menyatakan bahwa produk amonia paling efektif digunakan pada permukaan keramik dan kaca. Sebaliknya, hanya sebagian kecil yang merasa efektif saat digunakan pada kayu atau kain. Hal ini menunjukkan bahwa jenis permukaan sangat memengaruhi daya bersih amonia. Permukaan halus memungkinkan amonia bekerja merata dan langsung mengenai kotoran, sedangkan permukaan kasar dan berpori cenderung menyerap cairan dan melindungi kotoran di celahnya. Temuan ini juga didukung oleh studi Singh et al. Pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa efektivitas pembersih berbahan amonia lebih tinggi pada permukaan keras karena kontak bahan aktif lebih optimal. Selanjutnya, masuk ke bagian penutup. Dari hasil dan pembahasan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas pembersih amonia sangat bergantung pada konsentrasinya. Konsentrasi 5-10% terbukti mampu membersihkan noda dengan baik tanpa risiko besar bagi kesehatan. Selain itu, jenis permukaan juga mempengaruhi hasil pembersihan, di mana permukaan halus memberikan hasil terbaik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang penggunaan amonia terhadap kesehatan pengguna serta potensi pencemaran lingkungan. Selain itu, perlu dilakukan studi lebih rinci mengenai interaksi amonia dengan berbagai jenis permukaan agar produk yang dikembangkan lebih aman dan sesuai kebutuhan. Eksplorasi formula alternatif yang tetap efektif namun minim risiko iritasi juga penting, demi menghasilkan pembersih yang tidak hanya kuat membersihkan, tapi juga aman dan ramah material. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam artikel ilmiah ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih.